Film ini diawali dengan diperlihatkannya geolog cantik bernama Julia yang sedang melakukan penelitian di Kutub Utara. Di saat itu pula, seorang rekan bewokan bernama Oscar terlihat mengambil peledak yang akan ia gunakan untuk mengecek kedalaman laut. Namun sesaat kemudian Julia mendapat panggilan dari rekannya untuk pulang ke base camp. Terlebih sebentar lagi badai akan terjadi. Mendengar hal itu, Julia meminta Oscar untuk bergegas menyelesaikan tugasnya. Di saat itu pula, kru kapal selam Rusia yang sedang melakukan patroli merasa kesal pada para ilmuwan yang terus-terusan menjatuhkan bom panci ke dalam laut. Mereka pun khawatir ledakan bom tersebut membuat petaka di tempat ini. Lantas untuk berjaga-jaga, komandan muda bernama Alex meminta krunya untuk sebisa mungkin menghindari bom tersebut. Sementara di permukaan, Oscar dan Julia pun kaget saat merasakan guncangan dahsyat yang terjadi. Lalu tiba-tiba... Entah apa yang sebenarnya terjadi, base camp dan para geolog pun lenyap di telan lautan. Di waktu bersamaan, kru kapal berusaha bertahan dari guncangan yang terjadi. Dan sungguh tanpa diduga, ledakan bom panci yang dilakukan para geolog ternyata membuat sosok makhluk mengerikan terbangun dari tidur panjangnya. Naas sekali kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan hingga terdampar di dasar laut. Singkat waktu, Sin beralih pada Panglima Angkatan Laut bernama Guppy. Ia pun panik setelah mendapat kabar tentang kapal selam yang karam di Kutub Utara. Hingga sesaat kemudian, Guppy berniat menugaskan tim khusus untuk melakukan pencarian. Singkat waktu, Sin beralih pada komandan muda bernama Victor yang akan memimpin proses pencarian. Setelah melakukan pengecekan, wakil komandan bernama Guskov meminta krunya untuk memulai perjalanan. Di keesokan harinya, sebelum melakukan penyelaman, Victor dan Guskov berusaha memastikan kondisi cuaca. Dirasa cuaca mendukung, Victor mulai melakukan penyelaman. Setelah berhasil menyelam dengan mulus, Victor meminta krunya untuk tancap gas menuju koordinat kapal selam yang hilang. Kembali ke Kutub Utara, bisa kita lihat Julia dan Oscar masih berusaha mencari keberadaan rekan-rekannya. Namun di tengah pencarian, mereka malah menemukan pelampung pelacak di tempat tersebut. Kembali ke kapal selam, Victor dan kru kapalnya merasa heran saat radar mendeteksi kawanan paus yang berenang tak tentu arah, seolah merasakan bahaya yang mendekat. Tak ingin hal buruk terjadi, Victor meminta krunya untuk menambah kedalaman kapal guna menghindari benturan. Di tengah keadaan genting, Victor meminta kru kapal mengaktifkan sonar untuk mengusir kawanan paus. Namun setelah berhasil mengusir kawanan paus, mereka pun heran saat mendeteksi gelombang suara aneh dari dasar lautan. Шум классификации не поддается. Товарищ командир, это везде как будто. My God! Tanpa diduga, sosok mengerikan ini ternyata merupakan makhluk mitologi raksasa bernama Kraken. Hingga di tengah kepanikan, Victor meminta krunya tancap gas untuk menembus bongkahan es guna menghindari kejaran si makhluk. Средняя глубина Потороса. Товарищ командир, с нами Торос. Штурман, есть где укрыться.
Турбине вперед 15. Есть. Стоп, турбина! Турбина застопорена. 10 кабель! Untung saja mereka sempat mematikan turbin kapal sebelum mengalami nasib naas seperti kapal Titanic. Sesaat kemudian, Victor meminta krunya untuk menaikkan kapal ke permukaan karena saat ini mereka sudah dekat dengan titik koordinat. Melihat keberadaan Julia dan Oscar, Victor meminta krunya untuk melakukan pemeriksaan. Saat diinterogasi, Julia berkata jika mereka merupakan tim geolog yang sedang melakukan penelitian. Namun akibat insiden yang terjadi, mereka hanya bisa menunggu bantuan dengan cara bertahan dekat pelampung koordinat. Menyadari mereka telah sampai di titik koordinat, Victor bergegas melakukan pencarian. Di saat itu pula, Guskov memutuskan untuk mengevakuasi Julia dan Oscar. Singkat waktu sebelum Victor melakukan pencarian, Guskov yang tak ingin Victor bertindak gegabah memintanya untuk melaporkan keberadaan makhluk aneh di perairan tersebut. Akan tetapi, Victor yang tidak ingin gagal dalam menjalankan misi tak menggubris hal tersebut. Terlebih saat ini dirinya mengemban tugas untuk menyelamatkan si kakak dan kru kapalnya yang tenggelam. Rupanya, Victor merupakan adik dari Komandan Alex yang saat ini terjebak di dasar lautan. Hingga sesaat kemudian, Victor meminta kru kapalnya melanjutkan pencarian. Di tengah pencarian, Victor dan kru kapalnya panik saat mendengar suara gemuruh dari arah belakang. Sontak mereka pun panik saat menyadari makhluk itu mulai mengejar. Di tengah upaya pelarian, Victor meminta krunya berbelok untuk bersembunyi di dekat bongkahan es. Akan tetapi, seketika mereka panik saat menyadari si makhluk akan menghantam kilang minyak. Теперь М3 на корму. Турбины вперед 20. Глубина 15. Sementara di pertambangan minyak, kru Ojon Oil langsung panik saat melihat sesuatu yang muncul ke permukaan air. Sontak mereka pun syok parah saat melihat tentakel Titan muncul dari dalam lautan. Sontak Victor dan krunya syok parah saat melihat kilang minyak hancur dikokop sosok Kraken, sang makhluk mitologi yang dulu mereka kenal sebagai mitos belaka. Hingga sesaat kemudian, seketika mereka panik saat melihat Kraken kembali mengejar. Курс 160. Di tengah keadaan genting, Guskov yang muak pada keputusan Victor untuk kabur langsung mengambil alih komando dan meminta kru kapal meluncurkan torpedo untuk menyerang Kraken. Данное вооружение. 5-6 к выстрелу готовы. 5-6. Пли! Есть пли! Четыре! Наблюдаю взрыв! Mereka pun merasa lega saat torpedo yang mereka tembakan tepat mengenai si makhluk. Hingga sesaat kemudian, Guskov langsung membacoti Victor yang telat mengambil keputusan. Namun tanpa diduga, tembakan tersebut sama sekali tidak berefek. Di tengah kepanikan, Guskov meminta krunya untuk menembakkan torpedo susulan. Setelah upaya penyerangannya gagal, Guskov yang panik terlihat kebingungan untuk mengambil keputusan. Tapi di saat itu pula, Victor kembali mengambil alih komando untuk melanjutkan rencana pelarian.
Вот видите, какая-то... Иди на ход управления лодкой. Bisa kita lihat, saat ini kapal selam tim penyelam tepat berada di bawah sosok Kraken yang ukurannya begitu besar. Di saat itu pula, keadaan pun semakin memburuk saat ruang misil mengalami kebakaran. Lalu tiba-tiba... Доктор, КГБ, быстро и тихо. Что с ним? Ну что там, Ипатов? Di tengah kebingungan, Victor meminta beberapa krunya pergi ke ruang misil untuk memadamkan api. Товарищ командир, сами потушить не можем. Пачки не пришли? Ну так, теперь 2 недели в лазарете. Singkat waktu, Julia terlihat sibuk membantu tim medis untuk mengobati kru kapal yang mengalami luka-luka. Hingga beberapa jam kemudian, Victor yang sedang beristirahat dihampiri Julia untuk memberitahukan sesuatu, di mana Julia merasa 100% yakin jika sosok yang menyerang mereka merupakan makhluk mitologi yang dikenal sebagai Kraken. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba Victor diberitahu jika tim pengintai kembali menangkap suara aneh. Выйди на громкую. Setelah mendengar suara dentuman, Victor merasa jika suara ini merupakan kode dari tim Alex untuk memberitahukan keberadaannya, di mana ia yakin jika saat ini Alex dan kru kapalnya masih hidup. Hingga sesaat kemudian, meski beresiko, Victor berusaha meyakinkan krunya untuk melanjutkan misi penyelamatan. Setelah mendengar hal itu, kru kapal bergegas melakukan penyelaman. Сек турбину 150. Отключить важное предупреждение. Средства гидроакустики. Singkat waktu, setelah menyelami kedalaman 1000 meter, kru kapal memberitahu Victor jika kapal mereka sudah mencapai batas maksimal penyelaman. Lalu tiba-tiba... sontak mereka pun panik saat melihat kerusakan kapal yang tak mampu menahan tekanan air. Mendengar hal itu, Victor meminta kru kapal untuk menghentikan penyelaman. Di saat itu pula, navigator bernama Peter melaporkan jika mereka telah sampai di bibir jurang bawah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 5000 meter. Mengetahui hal tersebut, Victor meminta kru kapal untuk mematikan mesin, sementara ia akan melakukan penyelaman menggunakan kapal khusus. Sesaat kemudian, Victor yang akan melanjutkan pencarian langsung memanggil kadet muda bernama Oki. Rupanya, Victor yang tak ingin membuang kesempatan akan melakukan aksi nekat untuk menyelam ke jurang laut sedalam 5000 meter. Kemudian, Guskop meminta Victor untuk tidak membuang waktu selama penyelaman, terlebih tekanan laut dalam bisa membuat kapal penyelamat yang mereka gunakan hancur dalam sekejap mata. Lantas setelah persiapan selesai, Victor bersama kedua krunya bergegas masuk ke kapal penyelamat. Целое кладбище кораблей. Setibanya di kedalaman 2000 meter, mereka pun terperangah saat menemukan banyaknya bangkai kapal jadul yang diduga merupakan kapal-kapal dari musuh Jack Sparrow di masa lalu. Tak cuma itu, mereka pun menemukan bangkai legendaris pendahulu Titanic, yaitu kapal Titanic yang karam di tempat tersebut. Товарищ командир. Ермак. Setelah cukup lama menyusuri dasar lautan, akhirnya mereka berhasil menemukan kapal selam Alex. Tak ingin membuang waktu, mereka bergegas menghubungkan pintu Palka untuk melakukan evakuasi. Левее, бери. Сейчас. Аккуратно. Давай туда. Иди, Беллинсгаузен. Betapa leganya Victor saat melihat Alex dan seluruh kru kapal yang masih selamat. Di saat itu pula, seluruh kru tim penyelamat merasa senang saat mendengar kabar tersebut. Tak ingin membuang waktu, mereka bergegas melakukan evakuasi.
Короткое замыкание, пожар, взрывы. Снаружи было что-то. Не реагирует на внешний шум. Singkat waktu saat muatan kapal penuh, Victor meminta Oki untuk pergi mengantarkan mereka terlebih dulu, sementara dirinya bersama Alex akan menunggu kloter 2 dengan para kru yang masih tersisa. Sesaat sebelum pergi, Oki menyimpan pemancar sinyal untuk menandai posisi kapal tersebut. Namun Rino meminta Oki untuk segera mematikan alat tersebut karena seperti yang ia tahu, sosok Kraken bisa terpancing oleh segala bentuk sinyal, termasuk sinyal palsu yang sering ngebadutin kamu. Sambil menunggu tim penyelamat kembali, Alex mengajak Victor untuk pergi ke ruang senjata, di mana jika makhluk itu kembali, Alex berniat menghabisi Kraken menggunakan senjata plasma yang mereka miliki. Mendengar hal itu, Victor bergegas melakukan persiapan. Singkat cerita, akhirnya Oki dan timnya berhasil membawa kru kapal yang cedera ke dalam kapal induk penyelamat. Di saat itu pula, Julia pun panik saat mendengar Victor dan sisa kru lainnya masih menunggu penjemputan di dasar lautan. Namun beberapa saat kemudian, Kraken yang sempat merasakan gelombang sinyal terlihat mulai bergerak mencari mangsa. Hingga sesaat kemudian, Oki, Rino, dan Oscar bergegas melakukan penyelamatan susulan. Saat Oki dan timnya melanjutkan misi, mereka pun panik saat kembali mendengar suara yang mengerikan yang mulai mendekat. Betapa syoknya mereka saat melihat wujud Kraken mendekati kapal melalui sensor monitor. Di tengah kepanikan, Guskov meminta krunya untuk mendaratkan kapal untuk menghindari serangan Kraken meski beresiko dengan tekanan yang berlebih. Akibat tekanan berlebih, kebocoran pun terjadi. Di tengah kepanikan, kru kapal berusaha mengatasi kebocoran. Kembali pada tim Oki yang baru sampai di kapal karam. Entah Hoki atau Sue, perhatian Kraken langsung teralihkan saat sinyal koordinat di posisi Oki kembali menyala. Dirasa ini kesempatan, Guskov meminta timnya untuk menaikkan kapal ke permukaan sebelum kapal ini hancur oleh tekanan air. Bersamaan dengan hal itu, Oki yang akan melakukan penyelamatan panik saat melihat Kraken yang mulai mendekatinya. Sementara di dalam, sesampainya di ruang persenjataan, Alex meminta adiknya untuk merangkak melewati lorong guna mengaktifkan senjata plasma. Bersamaan dengan hal itu, Oki terlihat berusaha mengevakuasi kru kapal yang tersisa. Sesampainya di ruang senjata, Alex memberi arahan untuk melakukan penyetelan senjata. Tapi sesaat kemudian, Alex pun panik saat mendengar suara geraman Kraken yang semakin mendekat. Di tengah keadaan genting, Alex meminta adiknya untuk segera mengaktifkan senjata plasma. Sungguh amazing, bagaikan jurus Kamehameha Son goblok. Mereka akhirnya berhasil menghabisi Kraken dengan semburan senjata plasma yang bahkan mampu menembus luar angkasa. Namun di tengah rasa lega, Alex pun menyadari jika sistem penghancuran otomatis telah aktif. Lantas, ia pun bergegas menyusul Victor yang masih berada di ruang persenjataan.
Sesampainya di kapal penyelamat, Victor meminta Oki untuk bergegas, tapi suenya palka penghubung malah nyangkut. Apakah mereka baik-baik saja? Singkat waktu, Guskop dan yang lainnya terlihat harap-harap cemas menunggu kemunculan kapal penyelamat. Akhirnya, mereka pun merasa lega saat melihat kapal penyelamat muncul ke permukaan. Осторожно! Давай!